Waktu itu juga pernah ikut jualan juga kan, jualan keripik tahu, terus juga pernah jualan goreng-gorengan di kelas-kelas itu, terus juga pernah jualan celana dan pernah sampai diomelin sama guru kan. Waktu itu, kamu mau milih sekolah atau emang mau jualan gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wijaya. Saya dari GitHome. Saya merupakan mahasiswa semester akhir jurusan komunikasi di Institut Pertanian Bogor, yang merupakan kesibukan saya sekarang adalah sebagai seorang sales di GitHome. Sebenarnya itu awalnya nggak mau jadi sales ya, tapi karena memang waktu itu pengen kerja sambil kuliah dan bentar lagi juga mau PKL, jadi daftarlah di GitHome. Nah, pada saat itu sebenarnya bukan jadi sales, tapi pengen jadi digital marketing. Nah, pada saat interview sama HRD-nya, terus kata HRD itu ternyata digital marketingnya udah penuh, akhirnya disarankan untuk masuk sales. Terus saya pikir ini juga kesempatan saya juga buat kerja sambil kuliah juga, karena memang sebelumnya kan pernah daftar juga tuh masukin CV ke berbagai perusahaan dan ditolak semua. Tapi yang berani menerima saya dengan saya masih mahasiswa, masih kuliah juga di GitHome, saya ambil jadi seorang sales. Apa sih yang memacu diri ingin menjadi seorang sales di dunia properti? Yang memacu saya menjadi seorang sales karena memang basic saya kan ada di komunikasi, dan memang pada saat SMP, SMA itu udah kenal juga di dunia sales, tapi belum di dunia properti. Waktu itu juga pernah ikut jualan juga kan, jualan keripik tahu, terus juga pernah jualan goreng-gorengan di kelas-kelas itu, terus juga pernah jualan celana dan pernah sampai diomelin sama guru kan. Waktu itu, kamu mau milih sekolah atau emang mau jualan gitu. Nah, terus saya bilang saya mau dua-duanya, saya bisa buktiin kalau misalkan kedua itu bisa berjalan dengan baik gitu. Akhirnya guru support dan orang tua juga support kan. Akhirnya saya bangun bisnis sendiri waktu itu. Bisnisnya namanya Aukriuk, keripik tahu. Nah, pada saat itu bisnis saya juga berjalan lancar. Terus kemudian sekolah juga berjalan dengan baik juga. Ada kesulitan nggak sih yang dirasakan ketika sebagai sales? Kalau misalkan untuk sebagai seorang sales, salah satunya adalah gimana caranya customer itu bisa percaya sama apa yang kita jual. Itu sih yang jadi kesulitan kita kalau misalkan kita baru terjun ya di dunia sales itu gimana gitu. Apalagi kan saya terjun di dunia properti kan ya. Yang namanya jual properti itu kan kayak bukan jualan kacang gitu. Setiap hari lah closing, jual gitu. Jadi perlu yang namanya pendekatan juga sama konsumen. Terus juga ketika sudah pendekatan dengan konsumen, gimana caranya konsumen yang udah butuh pengen beli rumah tersebut gitu. Cita-cita pengen buka usaha, karena emang dari dulu itu dari SMP, SMA sampai kelas 3 pas pengen lulus tuh seneng banget yang namanya di penjualan. Gimana sih cara memotivasi diri ketika nggak ada customer? Motivasi dirinya adalah salah satunya kita harus tahu dulu nih tujuan kita tuh pengen jadi sales itu apa misalkan. Terus tujuan kita mau jadi pengen buka usaha itu untuk apa sebenarnya. Nah, kalau misalkan tujuan kita tuh udah tertanam pada diri kita, mau gimana pun jatuh bangun kita nggak semangat pun, kalau kita inget tujuan kita tuh pasti bakal semangat lagi kayak gitu. Apalagi kan basic fashion saya kan itu udah ada di di penjualan. Jadi kalaupun lagi nggak semangat, lagi down ya itu down sementara aja gitu. Tapi nanti bakal bangkit lagi karena emang tadinya inget sama tujuan kita tuh mau kemana kayak gitu. Pertanyaan, ada target dan mimpi nggak sih? Kalau target tujuan yang terdekat dulu ya, yang terdekat dulu itu pengen lulus sih tepat waktu yang pertama, karena kan semester akhir juga biar nggak ada halangan-halangan gitu, terus nggak ada ya walaupun ada revisi ya revisi juga nggak terlalu lama gitu kan, biar cepat lulus juga. Terus kalau misalkan udah lulus nanti pengen ngebangun usaha lagi sih yang waktu itu sempat nggak dilanjutin kayak gitu. Kalau mimpinya pengen banget kalau beli barang-barang itu nggak ngeliat harga gitu. Iya. Ya kan? Pengen jadi pengusaha sukses waktu itu? Iya, gitu. Kalau misalkan beli barang-barang nggak mikir dulu nih, aduh harganya sekian juta misalkan, puluhan, ratusan ribu, jadi nggak perlu mikir lagi langsung beli, kayak gitu. Sama kasih satu motivasi untuk anak-anak milenial di sana
Pesan buat anak-anak muda, kita kan ini masih muda ya, masih panjang perjalanan kita juga masih perlu mengupgrade diri, terus juga habisin yang namanya jatah gagal kita. Kita jangan perlu takut yang namanya pengen ngelakuin A, B, C, D, takut gagal, terus pengen nunjukin kemampuan kita terhadap orang lain, takut diomongin lah, takut dicaci atau dibully gitu. Maksudnya kita percaya dengan diri kita sendiri, percaya dengan kemampuan kita sendiri bahwa kita bisa. Kita harus buktiin sama kedua orang tua kita, teman-teman kita gitu, bahwa kita ini bisa bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Terus juga buat anak-anak muda, jangan pernah putus asa. Kita terus yang namanya mencoba dan mengupgrade diri kita yang tadi kayak gitu. Terus semangat karena perjalanan kita masih panjang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman nggak lupa ketinggalan video-video selanjutnya dari Get Home. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Living with happiness.